Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Maulita dari Manajemen 4B Pagi dengan NIM 2412222102. Di sini saya akan melakukan perbaikan dengan matkul Manajemen Bisnis Retail. Di sini ada 7 soal. Soal yang pertama adalah terangkan dan jelaskan secara singkat pengertian manajemen bisnis retail dan jelaskan perbedaannya dengan jenis bisnis lain. Manajemen bisnis retail adalah proses menjalankan dan mengelola aktivitas keseharian retail terkait penjualan barang dan jasa kepada pelanggan. Perbedaan manajemen bisnis retail dengan bisnis yang lainnya ada beberapa konteks, diantaranya 1. Penjualan langsung ke konsumen. 2. Pengelolaan stok dan persediaan. 3. Lokasi dan tata letak toko. 4. Pelayanan pelanggan. 5. Promosi dan branding. Yang keenam adalah tantangan dalam pengelolaan margin laba. Soal yang kedua adalah terang dan jelaskan peran penting retail dalam perekonomian suatu negara. Retail memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara dan menyediakan barang dan jasa kepada konsumen akhir, hingga menciptakan lapangan kerja dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi ini. Berikut beberapa peran penting retail dalam perekonomian. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah pasar untuk produksi, dan yang keempat adalah penyebaran kesejahteraan ekonomi. Yang kelima adalah diversifikasi ekonomi. Soal yang ketiga adalah terang dan jelaskan strategi bauran pemasaran marketing mix dalam bisnis retail dan berikan contoh penerapannya untuk produk jasa retail tertentu. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Terdapat 4P dalam bauran pemasaran, diantaranya yang pertama adalah produk, harga, tempat, dan promosi. Contoh dari penerapan produk. Contoh dari strategi bauran pemasaran adalah saya memilih kafe. Produknya itu kafe tersebut menawarkan berbagai macam kopi spesialitas dengan kualitas biji kopi premium serta menyediakan menu makanan ringan dan hidangan sarapan sehat. Untuk harga, kafe tersebut menetapkan harga yang kompetitif untuk kualitas kopi premiumnya dengan memberikan diskon atau promosi harga khusus selama jam-jam tertentu atau untuk produk-produk tertentu. Untuk tempat, kafe tersebut ditempatkan di pusat perbelanjaan yang ramai atau di sekitar kawasan perkantoran untuk menjangkau pelanggan yang sibuk. Promosi, kafe menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya, bekerjasama dengan influencer kuliner, serta menyelenggarakan acara testing untuk menarik minat pelanggan baru. Soal keempat, jelaskan strategi penetapan harga yang efektif dalam bisnis retail dan jelaskan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga produk jasa retail. Strategi penetapan harga adalah sebuah metode yang digunakan perusahaan agar dapat menetapkan layanan atau harga produk mereka. Umumnya, perusahaan akan menggunakan perhitungan sesuai dengan biaya produksi, iklan, tenaga kerja, kemudian menambahkan sejumlah persentase tertentu sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan: biaya produksi termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan keuntungan yang diinginkan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah permintaan pasar. Permintaan pasar adalah memahami tingkat permintaan dan elastisitas harga di pasar tertentu.
Yang kedua ada pesaing, memantau strategi penetapan harga pesaing untuk menentukan posisi harga yang kompetitif. Selanjutnya ada nilai dan persepsi konsumen. Evaluasi seberapa berharga produk atau jasa dalam persepsi konsumen dan apakah konsumen bersedia membayar harga tersebut. Selanjutnya ada tujuan pemasaran. Apakah tujuan utama adalah memaksimalkan laba, memperoleh harga pasar, atau membangun citra merek yang mewah atau eksklusif? Yang selanjutnya adalah ada kondisi ekonomi dan pasar. Memperhitungkan kondisi ekonomi saat ini, tren harga dan faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi beli konsumen. Selanjutnya ada regulasi dan hukum. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan harga yang berlaku di pasar atau negara tertentu. Soal yang kelima, terang dan jelaskan apa yang dimaksud dengan value proposition dari bisnis retail dan berikan contohnya. Value proposition atau proporsi nilai adalah janji atau nilai unik yang ditawarkan oleh sebuah produk atau jasa kepada pelanggan yang membedakannya dari pesaing pasar. Dalam konteks bisnis retail, value proposition sangat penting karena membantu menarik perhatian konsumen dan membedakan merek dari yang lain. Komponen value proposition, value adalah value, manfaat atau nilai yang diterima konsumen dari produk atau jasa tersebut. Proposition, penawaran atau janji yang spesifik dan jelas kepada konsumen. Contoh value proposition, Starbucks. Value Starbucks adalah kualitas kopi premium, suasana nyaman untuk bertemu dan bekerja, serta berbagai pilihan minuman kopi dan non-kopi. Untuk proposition Starbucks ada pengalaman kopi premium di setiap cangkir di tempat yang nyaman untuk bersantai atau bekerja. Soal yang keenam, apa yang dimaksud loyalty program? Berikan contoh pengaplikasiannya pada usaha retail yang ada. Program loyalitas atau loyalty program adalah strategi pemasaran yang dirancang untuk mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian berulang dan setia terhadap merek atau usaha tertentu yang menawarkan insentif atau reward khusus. Tujuan utama dari program loyalitas adalah membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dengan meningkatkan retensi pelanggan. Contoh pengaplikasian loyalty program pada usaha retail. Saya memilih Starbucks Rewards. Deskripsi program loyalty dari Starbucks yang memberikan poin untuk setiap pembelian. Pelanggan bisa menukarkan poin tersebut dengan minuman gratis atau merchandise lainnya. Cara kerjanya, setiap pembelian menggunakan kartu member atau aplikasi Starbucks Rewards memberikan poin. Pelanggan juga mendapatkan penawaran eksklusif seperti diskon, ulang tahun, dan akses awal ke produk baru. Soal yang nomor 7, kita akan membuat BMC dari sebuah usaha. BMC sendiri adalah Business Canvas Model. Saya akan menjelaskan tentang Business Canvas Model dari usaha Starbucks, di mana yang pertama ada key partners. Starbucks menjalin kemitraan dengan penyedia biji kopi dan produsen peralatan dan pemasok makanan untuk memastikan kualitas dan konsistensi produk mereka. Untuk key activities, kegiatan utama termasuk roasting biji kopi, operasi toko harian, manajemen rantai pasokan, dan inovasi produk dan layanan. Untuk key research, biji kopi, jaringan kedelai, teknologi untuk manajemen rantai pasokan dan transaksi, serta SDM yang teratasi adalah sumber daya kunci bagi Starbucks. Untuk value proposition, mereka menawarkan kopi berkualitas tinggi dengan berbagai pilihan diambil dari biji kopi Arabica yang berkualitas tinggi. Selain itu, Starbucks menonjolkan suasana kedai yang nyaman dan tempat berkumpul yang cocok untuk bekerja atau bersosialisasi.
Untuk customer relationship, Starbucks fokus dalam membangun hubungan dekat dengan pelanggan melalui program loyalitas seperti Starbucks Rewards dan interaksi pelanggan antara barista dan pelanggan tersebut. Untuk channel, Starbucks menggunakan saluran distribusi berupa kedai retail sendiri yang tersebar di seluruh dunia. Mereka juga memiliki kemitraan dengan beberapa gerai di dalam toko-toko retail besar. Untuk customer segment, Starbucks mengarah pada segmen pasar yang luas, termasuk pecinta kopi premium, profesional, generasi milenial, dan generasi Z yang mencari pengalaman sosial. Cost structure. Biaya utama bahan baku beli kopi, biaya tenaga kerja, biaya sewa dan operasional toko, serta biaya pemasaran untuk mempertahankan merek mereka. Untuk revenue stream, pendapatan utama berasal dari penjualan kopi dan minuman lainnya, makanan ringan, serta merchandise seperti mug dan produk lainnya. Mereka juga mendapatkan pendapatan dari pengunjung melalui saluran online dari kemitraan bisnis. Sekian itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.